Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara di rumah masing-masing. Pada hari ini kita memasuki Minggu Rogate yang mengingatkan kita supaya tekun berdoa. Tekun berdoa adalah bukti seseorang percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, kiranya kami semakin tekun berdoa kepada-Mu, agar kami senantiasa dikuatkan melakukan kehendak Tuhan. Dengan tekun berdoa, Tuhan memberikan kesabaran dan keterangan dalam penderitaan yang kami hadapi. Minggu Rogate ini mengingatkan kita bagaimana murid-murid Yesus yang terus berkumpul dan berdoa menjelang kenaikan Tuhan Yesus. Ketekunan untuk terus bertanya kepada Allah dalam doa adalah sifat yang benar. Bukan hanya menyatakan apa yang ingin kita minta, tetapi bertanya kepada Allah apa yang Allah inginkan agar kita lakukan. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran yang hanya tertuju pada Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita, marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 815 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini.
Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus aja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memenangkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Amanginang, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat Minggu Rogate, Minggu 17 Mei 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Angka Romawi 1, persekutuan atau koinonia. 1. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis, 21 Mei 2020, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pesta kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian ini akan dilaksanakan oleh gereja berupa soft copy dan audio visual melalui media sosial YouTube channel HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja. Sehubungan dengan itu, pertanyaan week, sermon kategorial, dan belajar CD untuk minggu ini diliburkan. 2. Pengalihan ibadah minggu. Gereja kita melaksanakan pengalihan ibadah minggu, minggu umum, sekolah minggu, dan remaja menjadi ibadah di rumah masing-masing hingga menunggu keadaan pandemi kondusif dan aman. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap beribadah kebaktian minggu di rumah masing-masing. Tata ibadah disediakan oleh gereja berupa soft copy dan audio visual melalui media sosial YouTube channel HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja. Angka Romawi 2, pelayanan kasih atau diakonia. 1. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 16 Mei 2020 telah meninggal dunia Roy Aprianto Lumbantoruan, tutup usia 24 tahun, anak dari Bapak Rudi Hartono Lumbantoruan, Inang Rode Borupurba dari Wek Nazaret. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 2. Bakti hari raya kepada warga sekitar. Sehubungan dengan hari raya Idul Fitri, maka pada hari Kamis 14 Mei 2020 pukul 10 WIB, gereja kita melalui Dewan Diakonia Sosial telah menyampaikan bakti hari raya kepada saudara-saudara kita umat muslim yang berdomisili di sekitar gereja kita dan yang berdampak pada pandemi COVID-19 bertempat di komplek gereja. Angka Romawi 3 lain-lain. 1. Penyampaian persembahan sermon kategorial, pertanyaan week, persembahan minggu,
dan persembahan persepuluhan. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan sermon kategorial, persembahan pertangyangan week, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui situa wilayah masing-masing, atau dapat ditransfer ke rekening Huria di Bank Mandiri nomor 132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada Bendahara Huria Amang Situa Insinyur WT Manurung, kontak person 081 321 31 3000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhutna. Berita kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu, ya Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini
supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki Minggu Rogate pada saat ini. Rogate artinya berdoa. Kita mengetahui bahwa doa adalah sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah alat komunikasi kita yang paling tercanggih kepada Tuhan. Lebih canggih dari alat telepon seluler, lebih canggih dari internet. Doa begitu besar kuasanya dan begitu dahsyat lagi, karena doa kita kepada Tuhan adalah tanpa bayar, tanpa operator, tanpa pulsa, tanpa veronika, dan juga tanpa di luar jangkauan dan tanpa tulalit. Tetapi doa adalah terbuka 24 jam. Karena itu sebenarnya bila kita melihat ada orang di sekitar kita yang tidak mau berdoa, baik waktu makan maupun ketika melakukan sesuatu, maka kita akan menilai dia sebagai orang yang kurang percaya kepada Tuhan atau kurang memahami pentingnya doa baginya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, doa seharusnya menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan setiap saat, baik untuk mengucap syukur, baik untuk memohon kepada Tuhan, baik untuk menggumuli sesuatu masalah kepada Tuhan, maupun memohon tuntunan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pengabdian kita setiap saat. Sebab kita tahu doa adalah jantung dan napas hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai sekarang masih ada orang yang kadangkala melupakan atau mengabaikan pentingnya doa baginya, hanya karena mengejar karir dan jabatan demi kesejahteraan hidupnya. Bahkan karir dan jabatan menjadi pemicu manusia untuk berlomba-lomba mendapatkannya, bukan hanya demi keluarga, tetapi juga demi gengsi dan harga dirinya, sehingga membuat orang lebih mengandalkan kemampuannya dan keahliannya dalam menjalankan segala pekerjaannya, tanpa disadari sebenarnya bahwa Tuhanlah yang memberikan talenta pada kita manusia untuk mengembangkan karier, untuk mengembangkan jabatan dan pekerjaan kita setiap hari. Karier, jabatan dan pekerjaan kita sebenarnya sangat terhubung dengan karya keselamatan Allah bagi dunia, dimulai dari kehidupan kita, dimulai juga dari keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats khotbah ini sebenarnya merupakan respon iman Raja Daud kepada Tuhan ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan terhadap kerinduannya membangun bait Allah yang memang ditolak oleh Tuhan. Namun Tuhan menjanjikan
bahwa ia akan membangkitkan keturunan dan mengokohkan kerajaannya. Lalu Raja Daud merespon dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas pemilihan Tuhan terhadap hidupnya, terhadap keluarganya, dan juga terhadap keturunannya untuk menjadi raja atas Israel dan dalam membangun bait Allah. Di dalam ayat 16 jelas dikatakan, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku menjadi sampai sedemikian ini. Ini menjelaskan tentang sejarah kehidupan Daud yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu pertama, bahwa anugerah Tuhan bagi Daud tidak membuatnya menjadi sombong. Ia tidak menganggap bahwa ia layak menerima janji Tuhan tersebut. Kedua, Tuhanlah yang mengangkat Daud menjadi raja atas umat Israel. Tuhan berfirman, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, Raja Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya. Ia menyadari bahwa datangnya hal-hal baik baginya dan keluarganya sekarang dan yang akan datang. Itu bukan karena keistimewaan dirinya, melainkan karena pemilihan menurut kehendak Allah yang mengenal dia dan keluarganya. Itulah anugerah Tuhan dalam persekutuan hidup keluarganya. Jaminan keselamatan dan keberlangsungan takhta kerajaan Israel bagi hidupnya pasti akan terwujud. Karena itu Daud berdoa dan penuh syukur dan sukacita dan bertanya, apakah yang akan ia lakukan lagi sebagai respon imannya, sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Daud memang sungguh-sungguh mengagukan Tuhan, bahwa tidak ada Allah lain seperti engkau yang kami sembah. Hal ini berarti ia betul-betul membandingkan Allah bangsa-bangsa lain dengan Allah yang ia sembah dan yang telah menuntun membebaskan umatnya. Daud menekankan bahwa yang berbeda dalam hal ini adalah suasana kekeluargaan yang ada dalam kehidupan religius bangsa Israel, yang dinampakkan pada ungkapan, engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Artinya hubungan yang intim antara Allah sebagai Bapa dan Israel sebagai anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kesibukan tugas sebagai raja, Daud juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia memberikan waktu khusus untuk keluarga, terutama berdoa untuk keluarganya. Walaupun Tuhan telah berjanji kepada Daud tentang keberlangsungan hidup keluarganya yang diberkati, tetapi ia tetap memohon dalam doanya agar janji Tuhan berlaku dalam diri dan keluarganya, yaitu janji berkat seperti yang diungkapkan dalam ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Artinya apa? Hal ini bukan berarti
bahwa Daud meragukan akan janji Tuhan, tetapi ia menyadari bahwa sebagai seorang hamba ia meminta kepada Tuhan atas dasar kasih setia bapa kepada anak-anaknya. Bagi Daud, pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran Tuhan, bukan dirinya sendiri. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa membuat dia semakin memuliakan Allah. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan di Minggu Rogate ini perlu kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, memelihara kesetiaan kepada Tuhan sangat penting bagi persekutuan hidup kita. Kesetiaan itu harus dibuktikan dalam bentuk ibadah yang benar, termasuk di dalamnya berdoa untuk bangsa dan negara yang sedang berduka karena pandemi COVID-19. Berdoa juga bagi gereja dan keluarga untuk memohon berkat, penyertaan serta perlindungan dari Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah kunci kemenangan orang-orang percaya. Yang kedua, doa adalah sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Doa merupakan penghubung antara kita dengan Allah. Apapun yang telah dijanjikan Tuhan dapat kita miliki, tapi kita harus tetap meminta dalam iman percaya kita. Dengan berdoa, kita dapat menyatakan syukur dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa doa adalah bukan untuk mengatur atau mengendalikan Allah, tetapi doa adalah kesaksian. Tangian panidangiut di tengah-tengah ikan nulu niaka naprosia. Kesaksian bahwa kita siap untuk diatur oleh Allah, bahwa kita siap dan bersedia dikendalikan oleh Allah. Doa bukanlah lain di mulut atau lain di bibir, lain di hati. Artinya sebenarnya apa yang kita doakan, itulah yang kita lakukan, itulah yang harus kita kerjakan. Hidupan nasaita dok jalata aporsai padohan ora et labora martangi yang ma huhut mengulang. Sederhana sebenarnya maksudnya apa? Molo nang malo kita, molo nang malo ya nak kota. Di bagasa tangyangna molo say didok, lehot diau habisuhon, lehot diau hamaloon, lehot dia nak koko habistaran, ikon margugo, marsiajar, di tonga-tonga ni sabdo, nasa gulmi ni nguluna. Tidak akan mungkin seseorang menjadi pintar ketika dia tidak pernah untuk belajar. Apa yang sungguh-sungguh yang kita doakan, itulah yang harus kita perbuat. Yang ketiga, doa Daud sebagai bentuk perhatian pada keluarga yang di dalamnya terjalin kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Artinya apa? Sesibuk apapun kita harus menyediakan waktu bagi kehidupan keluarga untuk berdoa bersama, sehingga terjalin relasi yang harmonis antara sesama keluarga dan Tuhan. Tuhan Allah memakai setiap hidup kita, memakai setiap keluarga kita menjadi alat damai sejahtera untuk mewujudkan karya keselamatan Allah di bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan juga memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau mengajar kami untuk selalu berdoa, karena kami percaya melalui doa kepada Tuhan
maka hidup kami merasakan bagaimana Tuhan selalu mau dan setiap saat menolong kami, membantu kami, menyelamatkan kami, memberikan kekuatan bagi hidup kami, dan juga memberikan segala sesuatu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu kami diajak dan kami terus belajar agar kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan adalah Maha Murah, bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, bahwa Tuhan yang selalu bekerja dan bertindak di dalam kehidupan kami, di setiap perjalanan hidup kami, juga di setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapa kami yang di surga, biarlah ketika kami berdoa, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Karena bagi orang percaya, bagi kehidupan kami, doa kepada Tuhan bukan untuk mengendalikan Tuhan, bukan untuk mengatur Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu senantiasa mengatur, mengendalikan segala kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, di minggu ini kami juga berdoa kepadamu bagi bangsa negara kami dunia ini yang sedang berduka karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan selalu menjagai, melindungi kehidupan kami, menjagai bangsa kami, negara kami, bahkan gereja-Mu dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau begitu setia menolong kami, menguatkan kami, memotivasi hidup kami, agar kami selalu berserah diri di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berikan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan ilahi bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berkati setiap kehidupan kami, berkati juga setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Engkau selalu di depan kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Marilah kita puji Tuhan lewat nyanyian rohani HKBP dari buku Ende nomor 754 ayat 3 dan ayat 5, dan kita sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.